الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Zakir TV 40 akan membahas pembahasan tentang pendiri mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan sejarah pemikirannya dalam usul fikih. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, tepatnya Palestina. Di usia yang relatif muda, beliau sudah menggebrak panggung sejarah pemikiran usul fikih dengan mahakarya kitab Ar-Risalah. Menurut Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab Tahrid Usul Al-Fiqh, Imam Asy-Syafi'i menulis pertama kali kitab Ar-Risalah di kota Makkah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Saking kagumnya atas karya tersebut, Abdurrahman bin Mahdi berkata, Aku tak akan pernah salat kecuali di dalamnya aku akan selalu mendoakan Asy-Syafi'i. Sungguh ia adalah pemuda yang sangat jenius. Soal lokasi penulisan Ar-Risalah, Fakhr Ar-Razi berpendapat lain. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ia menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di kota Baghdad, kemudian menulis ulang kitab Ar-Risalah setibanya di negeri Mesir. Menurutnya kedua kitabnya, kitab Ar-Risalah yang ditulis di kota Baghdad dan yang ditulis di kota Mesir, memiliki cakupan penjelasan ilmu yang luas. Para ulama sebelum datangnya Imam Asy-Syafi'i saling berdiskusi di dalam masalah-masalah usul fikih. Para ulama saling mengambil dalil dan saling silang pendapat, tetapi mereka tidak mempunyai rancangan peraturan yang bersifat menyeluruh yang bisa dipakai sebagai tendensi di dalam mendalami dalil-dalil syariat. Begitu juga para ulama belum mempunyai tatanan baku dalam bersilang pendapat dan mentarjih dalil-dalil syariat yang ada. Kemudian tampillah Imam Asy-Syafi'i dengan pemikirannya dalam ilmu usul fikih. Imam Syafi'ilah yang meletakkan peraturan yang bersifat menyeluruh guna mendalami dalil-dalil syariat di hadapan khalayak ramai, sehingga menjadi kukulah penisbatan kejeniusan Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu syarah, seperti halnya penisbatan kejeniusan Aristoteles di dalam ilmu logika. Sobat Zak 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i di kota Makkah lebih dikenal dengan Ar-Risalah Al-Qadimah atau disebut juga dengan Ar-Risalah Al-Atiqah. Keistimewaan dari Imam Asy-Syafi'i dibandingkan dua mujtahid mutlak sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang berpusat di Irak dan Imam Malik yang berpusat di kota Madinah Al-Munawwarah, adalah perjalanan keilmuannya yang sangat kaya dan panjang. Dimulai dari kota Makkah yang sangat terkenal dengan ilmu tafsir dan asbabun nuzul Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i mulai menetap di kota Makkah sejak usia 2 tahun. Imam Asy-Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di kota Makkah, Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian di usia 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i mulai mengembara ke kota Madinah yang terkenal dengan gudangnya ulama ahli hadis. Di kota Madinah inilah Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Asy-Syafi'i menetap di kota Madinah
hingga tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi, tahun di mana Imam Malik bin Anas wafat. Di kota Makkah dan Madinah inilah Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan pakar ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih yang mumpuni di bidangnya. Imam Asy-Syafi'i mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik. Hingga di fase ini, Imam Syafi'i mendapatkan derajat mumpuni dalam bidang fatwa, baik di bidang fikih maupun di bidang hadis. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menimba ilmu agama, Imam Asy-Syafi'i juga belajar gramatika bahasa Arab ke pelosok-pelosok pedalaman Jazirah Arab. Diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i pernah menetap lama di perkampungan Bani Uzail. Di fase inilah Imam Asy-Syafi'i mendapatkan penguasaan gramatika bahasa Arab yang fasih dan baik, yang kemudian hari sangat menunjangnya dalam memahami tata bahasa Al-Quran dan hadis. Imam Asy-Syafi'i juga sempat menjadi pegawai pemerintah di daerah Najran setelah wafatnya Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menetap sekitar 9 tahun di kota Makkah. Kemungkinan besar dalam periode sekitar 9 tahun menetap di kota Makkah, inilah Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah. Pengembaraan Imam Asy-Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah dan atau 810 Masehi. Di fase inilah Imam Asy-Syafi'i menemukan banyak penyesuaian. Imam Asy-Syafi'i mampu menyelaraskan dengan baik pemikiran ulama yang banyak bersandar pada teks agama yang didapatkan di kota Madinah di bawah asuhan Imam Malik dengan pemikiran Ahlur Ra'i, ulama yang banyak bersandar pada akal, yang didapatkan di bawah asuhan Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid dari Imam Abu Hanifah di kota Baghdad. Di kota Baghdad inilah Imam Asy-Syafi'i memiliki beberapa murid. Murid-murid beliau di kota Baghdad diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Az-Zafarani, dan Al-Karabisi. Setelah perjalanan keilmuannya yang panjang, tak pelak Imam Asy-Syafi'i merasakan memerlukan banyak reformasi dalam kitab Ar-Risalah yang telah ditulis dahulu di kota Makkah. Hingga di fase akhir inilah Imam Asy-Syafi'i menulis ulang kitab Ar-Risalah di Fustat, salah satu bagian kota Kairo di negeri Mesir saat itu. Maka lahirlah kitab Ar-Risalah versi baru yang dianggap para ulama setelahnya sebagai puncak pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Di kemudian hari, karya yang ditulis ulang ini lebih masyhur dengan sebutan Ar-Risalah Al-Jadidah atau dikenal juga dengan Ar-Risalah Al-Mishriyah. Akan tetapi meskipun telah mengalami masa menimba ilmu yang sangat panjang, Imam Asy-Syafi'i tetap berusaha untuk menyempurnakan kitab Ar-Risalah. Hal ini sebagaimana catatan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang bersumber dari Rabi' bin Sulaiman, murid dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau berkata, "Aku membaca kitab Ar-Risalah Al-Mishriyah di hadapan Imam Asy-Syafi'i lebih dari 30 kali. Dan setiap aku membaca di hadapannya, Imam Asy-Syafi'i selalu memberikan koreksi atas kitab Ar-Risalah Al-Mishriyah. Kemudian pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i berkata kepadaku, Allah tidak menakdirkan sebuah kitab lebih sahih, terhindar dari kesalahan kecuali dalam kitabnya Al-Quran. Kemudian hari, kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dijabarkan lebih panjang oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syairafi, Imam Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Umawi, Imam Muhammad bin Ali
yang lebih masyhur dengan julukan Al-Qaffal Asy-Syashi. Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah dari Imam Haramain Al-Juwaini, dan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Setelah lahirnya kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Imam Asy-Syafi'i merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ilmu usul fikih yang beliau rintis dengan menerbitkan kitab Jima'ul Ulum. Imam Asy-Syafi'i merintis kembali lalu menerbitkan kitab Jama'ul Ulum. Kitab ini lebih menceritakan tentang golongan yang menolak dalil hadis ahad serta bantahannya dan sejenisnya. Disusul setelahnya Imam Asy-Syafi'i menerbitkan kitab Ikhtilaful Hadis yang menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadis yang beredar. Kitab ini disusun sesuai dengan alur bab ilmu fikih, dan pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i menutup karya-karyanya dalam ilmu usul fikih dengan menerbitkan kitab Ibtalul Istihsan. Kitab ini banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dalam memakai metode istihsan. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab Sifatu Nahyi Nabi yang menjelaskan makna larangan nahu dalam hadis Nabi. Walhasil, Imam Asy-Syafi'i meletakkan fondasi yang sangat kokoh sebagai awal dimulainya diskusi panjang tiada akhir di bidang ilmu usul fikih. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i di antaranya adalah: yang pertama, 1. Menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya. Yang kedua ialah memperkokoh hujah hadis secara umum dan mengkukuhkan hujah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara Al-Quran dan hadis maupun antara satu hadis dengan hadis lainnya sebagai sumber dalil. Yang ketiga adalah menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman, atau yang dimaksud ialah ijma'. Yang keempat ialah memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum, serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan qiyas. Yang kelima ialah memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujah Mu'tazilah yang terlalu ekstrim dalam mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. Yang ketujuh ialah menerangkan tentang amar atau perintah dan nahi larangan. Yang kedelapan ialah menjelaskan nas dan mansukh, pembatalan hukum. Setelah periode Imam Syafi'i, berbondong-bondonglah para ulama generasi selanjutnya untuk menelisik lebih jauh di dalam masalah Al-Quran dan hadis. Di antara para ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal dengan karya kitab Risalatul Imam Ahmad fi Ta'atir Rasul, disusun dengan Imam Al-Bukhari dengan karya kitab Akhbarul Ahad dan karya kitab Al-Ithfan bil Kitab wa Sunnah, disusun dengan Imam Ibnu Qutaibah dengan karya kitab Takwil Mushkil Al-Quran dan karya kitab Ta'wilu Mukhtalafil Hadis. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Itulah sekelumit
Yang bisa saya sampaikan kisah dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab dari Syafi'i, yang bernama aslinya ia adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Sobatku, Sobat Zakir TV 40 dimanapun Anda berada, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan atau pembacaan. Jika ada tentu datangnya dari saya pribadi, yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.